Wala taqraba hadhihi syajarah, itu kata penghalus, jangan kau dekati pohon ini. Asyajarah itu dalam bahasa mana saja, kalau namanya syajarah itu maknanya adalah turunan, keturunan. Kalau orang bisa yang melahirkan karena apa? Karena bersetubuh kan, betul enggak? Jadi wala taqraba hadhihi syajarah, jangan mendekati turunan, jangan sampai berturunan. Mau makan apa saja boleh, minum apa saja boleh, kau nikmati semua. Tapi satu, jangan ngentot. Assalamualaikum Buya, izin bertanya, Nabi Adam kan sudah enak di surga Buya. Allah memerintahkan jangan dekati huldi, mendekat saja tidak boleh, malah dimakan. Ya. Sementara semua orang beribadah kebanyakan ingin masuk surga. Jadi sebenarnya enak mana sih surga sama buah huldi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya berarti enak buah huldi dong. Ini logikanya sudah sehat. Kan tidak masuk akal. Mana mungkin ada orang punya istri seperti Monica Bellucci atau seperti Catherine Deneuve yang cantik jelita tergoda sama Dardingkem, tukang buru ngoyos, buru tani itu. Mesti ada sesuatu, nggak mungkin, jangan begitu. Apalagi ini sorga dengan segala kenikmatannya, buah-buahan, kenikmatan, minuman, semua segala macam kemewahan dengan buah huldi. Apalagi di kitab-kitab kuning itu buah huldi itu beragam, ada yang kayak korma, ada yang kayak anggur, ada yang kayak apel, sampai ceritanya bermacam-macam. Itu ceritanya cerita lucu-lucu lah, cerita yang lucu-lucu. Untuk ketika dalam makan itu, karena perempuan itu rakus gitu, lagi-lagi perempuan jadi korban. Kok makan lepel-lepel. Nah Adam makanya pelan-pelan dikunyah dulu. Begitu datang peringatan Tuhan dan mereka tersadar melakukan kesalahan, berusaha dimuntah-muntahkan, nggak bisa, nyangkol di tenggorokan. Makanya laki-laki keluar maniknya. Kalau perempuan udah masuk sih akhirnya keluarnya buah dada. Ya semakin besar semakin bagus lah. Ini kan, ini dikiranya ini agama, ini dong. Ini di kitab tafsir At-Tabari itu banyak sekali Israiliyat ya. Ada seorang dokter yang mengambil disertasi mengorek penafsiran Israiliyat di At-Tabari setebal ini, ribuan halaman, membongkar itu mitos-mitos Israiliyat. Itu. Jadi jangan beranggapan bahwa orang dulu semuanya itu soheh gitu ya kan gitu. Nah, yang jelas bagi saya tidak mungkin akan tergoda kalau buah huldi itu tidak luar biasa. Ya kan? Ya dong. Sangat luar biasa. Apa itu? Sampai sekarang buah huldi itu tetap menjadi uji coba manusia sebetulnya sampai sekarang. Bayangkan, rumah tangga sudah diberi sorga oleh Tuhan. Rumahnya mewah, mobilnya mewah, sudah 20 lagi, Rolls Royce, Lamborghini, Bugatti, Baby Benz, S600, BMW seri 7 ya berderet. Anaknya yang cerdas-cerdas, kok bisa bulak santak semua. Istrinya langsung menuntut minta cerai. Anak-anaknya dibagi dua, rumahnya dibelah dua, rumahnya dibagi dua semuanya itu. Hanya karena suaminya tidak tahan pengen makan buah huldi. Sampai sekarang diusir dari sorga itu, akhirnya bangkrut lagi semuanya. Jadi cerita Adam di sorga itu terjadi berulang-ulang di hadapan kita kok. Makanya saya mengatakan beginilah, kalau baru tadi ada baru pengantin datang ke rumah pengantin baru, saya bilang tolong dong, cobalah jangan jangan ngacak lah, cobalah kita hidup setia dengan satu pasangan saja. Jangan kau sakiti istrimu itu, dia berikan segalanya untukmu, jangan kau sakiti. Ya, tetapi ya bagaimana? Itulah karena hukumnya sendiri itu sebegitu lenturnya. Kalau perempuan punya pil,
disebutnya perselingkuhan. Apa pil itu? Pria idaman lain disebutnya perselingkuhan. Tapi kalau laki-laki punya will, apa will itu? Nah, kalau perempuan punya pil disebutnya perselingkuhan, dibabak gitu, betul enggak? Tetapi kalau laki-laki punya will, dianggapnya sunnah Rasul. Itu terjadi. Padahal mah penyakitnya buah huldi. Jadi asyajarah itu adalah pelembut kata, pelembut kata. Punten saya mau supaya paham ya. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, wa Adam silakan kau tinggal di surga ini bersama istrimu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silakan kau makan seenaknya, tidur mangan kari adus kari nguyu kari turu kari les. Tetapi satu, wala taqrabah hadis syajarah. Itu tuh jangan kau dekati pohon ini, itu kalimat pelembutan kata, penghalusan kata saja. Yang intinya mah boleh saya terjemahkan dengan bahasa kasarnya. Mangan-manganan, nginung-nginunga, turu-turua, tapi siji aja rabenan. Mau makan apa saja boleh, minum apa saja boleh, kau nikmati semua. Tapi satu, jangan ngentot. Pantaskah begitu? Masa Allah bicara begitu? Dihalusin. Saking halusnya kamunya nggak paham. Nah, sebagai kata penutup di pertanyaan ini kita biasa mendidik anak-anak itu dengan bahasa yang halus kan? Kalau kencing bilangnya pipis kan gitu. Kalau berak namanya buang air besar. Kalau kencing buang air kecil kan gitu. Dengan bahasa halus. Ini si nenek ini mendidik cucunya itu bahasa yang halus. Ada orang, "Ma, nguyuh, kencing." Jangan bilang kencing. Nyanyi gitu. Ya wes dapalin. Oke. Kalau berak, jangan berak dong, ngumpet. Ngumpet, nyumput gitu bahasa Jawanya. Oke. Sehari dua hari berjalan kalimat kalau "Nek, nyumput, ngumpet," ya ayo dituntun. "Nek, nyanyi," gitu. Suatu malam neneknya tuh tidur pules banget, cucunya bangun, "Nek, nyanyi Nek." "Duh, kamu malam-malam nyanyi," lupa dia. "Ntar aja Nek, besok dah, masih malam masih nyanyi." "Sekarang udah pengen nyanyi banget sih." "Duh, ntar aja deh, udah tidur aja dulu." "Ya nggak bisa nunggunya." "Kamu gimana sih? Maksa?" "Ya nggak bisa sekarang." "Ya udah besok di telinga pelan-pelan." Cur. Karena lupa. Nggak ada kencing bilangnya nyanyi, malam hari cucunya minta kencing bilangnya pengen nyanyi, dia lupa kan gitu. Suruh ngomong nyanyinya di telinga saja pelan-pelan. Nah itu banyak sekali seperti tadi uhilalakum lailatasiyama arrafatu, itu artinya kan bersenggama. Ya kan, kenapa arrafat itu rafata yalf itu kan jejak mancal lah. Jadi kalau kuda itu yang biasa macam itu keledai ya, itu paling banyak orang luka kan dipancal oleh keledai itu. Makanya kalau menangkap keledai itu jangan dari belakang, paham nggak? Dipancal itu arrafatu itu. Nah, kenapa tidak dia jima saja? Enggak, oh iya lain soalnya. Itu memperhalus kata itu. Al-Quran itu bahasanya sangat halus sekali. Makanya wala taqrabu hadis syajar, wala taqraba hadis syajar itu kata penghalus, jangan kau dekati pohon ini. Asyajarah itu dalam bahasa mana saja, kalau namanya syajarah itu maknanya adalah turunan, keturunan. Kalau orang bisa melakukan kenapa? Karena bersetubuh kan, betul enggak? Jadi wala taqraba hadis syajarah, jangan mendekati turunan, jangan sampai berturunan. Makanya orang itu kalau berketurunan itu merasa abadi. Makanya kalau orang perempuan nggak punya anak, waduh ngenesnya kayak apa? Ngenes bisa nangis mendengar bayi nangis, tetangga punya anak nangis bayinya. Dia sudah 10 tahun nggak punya anak, bisa nangis loh. Saja Allah, aku kapan? Jadi
ingin punya turunan itu asyajarah itu turunan. Makanya iblis juga al-dulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yubla. Keabadian yang dijajar iblis itu adalah berturunan. Sampai sekarang juga namanya garis turunan itu bahasa Arabnya syajaratul ansab. Dalam bahasa Inggris juga garis turunan namanya family trees. Trees itu syajarah artinya. Bahasa juga sama. Nah ini antrolinguis itu mengajarkan. Ini juga terjebak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Kok ujungnya buta huruf ya? Ya itu. Itu artinya ibu. Betul enggak? Negeri kita ini namanya Ibu Pertiwi. Motherland itu bahasa ibu itu artinya bahasa daerah. Betul enggak? Bahasa ibu Pertiwi. Betul enggak? Itu demikian. Jadi artinya bahwa al-ummi itu lalu artinya buta, enggak tahu dah. Yang di Al-Qur'an sendiri al-ummiyun itu artinya penduduk asli maknanya. Bama alaina lil ummiyina sabil, bahwa kami enggak usah bayar utang sama penduduk asli itu. Ini orang Yahudi mengatakan kalau kita utang sama sesama Yahudi harus bayar, tapi kalau sama orang Arab, ummiyina itu orang Arab asli penduduknya. Nah, sekarang saya mau nanya lagi. Di dalam Al-Qur'an, khatul Qur'an yang diberikan para juru tulis, betul enggak? Mereka menulis itu skala pendek, sesuka-suka atau dibimbing oleh Nabi? Dibimbing. Ayat ini letaknya di sini, kan begitu? Ini di sini, kan begitu? Sampai khatnya juga dalam penulisan aqimus shalah yuqimuna sholata. As-sholata pakai alif apa pakai wawu? Pakai wawu, oke. Wa atuz zakata pakai alif pakai wawu. Ulaika alif wawu, tapi udah bacanya pendek kan? Betul nggak? Bukan ulaika enggak kan? Ulaika. Kenapa ada wawunya? Nah, para juru tulis wahyu itu apakah nulis sesuka-suka mereka atau dibimbing oleh Nabi? Kalau begitu Nabi bisa baca enggak? Logis kan? Ya kan? Tetapi saya tetap bertoleransi. Orang yang oke, mangga, silakan. Saya kira tidak sampai kepada tingkatan murtad ya kalau Nabi meyakini Nabi buta huruf ya. Murtad enggak? Enggak lah, iyalah. Masalah itu. Kalau dia bukan Nabi, bukan Rasul ya mungkin murtad. Kalau dia enggak buta huruf silakan aja. Tetapi sekalipun ada mengatakan Nabi buta huruf, tapi sama sekali tidak punya konotasi Nabi bodoh. Betul enggak? Umi ya umi silakan, tapi Nabi Muhammad cerdasnya bukan main. Karena daya ingat kanjeng Nabi yang luar biasa, IQ-nya bukan 130 kayak Einstein. Ya kan? Bukan 150 kayak Tesla. Ya, Nabi itu mungkin 200 atau 250 IQ-nya tuh. Kenapa? Karena dia punya daya ingat yang luar biasa. Mungkin bukan giga pakai tera ya, yang tera. Nabi itu ketemu orang sekali. Ya, 20 tahun kemudian ketemu lagi, dia masih hafal namanya siapa, bapaknya siapa, kakaknya siapa. Semua orang masih ingat semuanya. Jadi memorinya yang luar biasa, itu pasti orang cerdasnya bukan main. Sehingga andaikan aku dihilangkan ilmuku semuanya, mangga ya Allah silakan. Tapi aku minta diberi memori kayak kanjeng Nabi Muhammad. Betul enggak? Saya kuliah nggak usah perlu bawa laptop, nggak usah pakai pulpen, kertas minggir semuanya, duduk saja. Apa yang diterangkan apal semua saya. Lulus nggak? Nah itu jadi Umi itu bukan arti bodoh, tapi sebetulnya ada ide besar yang sebetulnya maksudnya bagus sih, maksudnya bagus untuk meyakinkan orang bahwa Al-Quran ini bukan karangan kanjeng Nabi. Tapi ini betul-betul murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi tidak punya peran sedikit pun dalam Al-Qur'an. Itu murni Allah semuanya. Tujuannya bagus ya. Oke, kita hormati aja lah. Dihormati enggak? Hormati aja lah. Saya tidak segan-segan untuk menghormati orang yang punya niat bagus.
sekalipun akibatnya tidak bagus, tetap saya hormati niat bagusnya saja lah. Enak nggak? Siapapun yang punya niatan baik saya hormati, sekalipun akibatnya menjadi buruk, pokoknya niatnya bagus kok. Kenapa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kita lihat ada niatnya. Allah juga pertama kali apapun amalmu yang dinilai adalah niatnya dulu. Jadi kalaupun niatnya baik, hasilnya tidak baik, tetap mendapat imbalan. 2 orang mati disobek perutnya, yang satu nyobek perut orang masuk penjara, yang satu nyobek perut orang dapat duit. Yang satu namanya perampok, yang satu namanya dokter, dua-duanya gagal. Perampok nyobek perut orang karena mencari duit, dokter nyobek perut orang karena mencari penyakit. Dua-duanya gagal, mati semuanya. Tetap aja dokter mah dapat duit. Saya kira begitu aja. Enak gak gitu?